A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Apa maknanya? Liyatasaddaqo, hendaklah kita bersedekah. Bersedekah, memiliki harta yang sedikit jadi, memiliki harta yang banyak jadi, kita harus bersedekah. Ada seorang makhluk yang pada saat itu dia meninggal dunia. Ketika waktu di dunia dia hidupnya biasa-biasa saja, tidak ustazah, tidak ustad. Oh, tapi ketika di alam kuburnya, ketika dia berjumpa dengan Allah, dia diberikan kemudahan, dilapangkan kuburnya, terang di dalam kubur. Ada yang mimpi sahabatnya kepada beliau. Apa dia tanya? Fulan, mengapa engkau di dalam kubur ini terang? Padahal waktu di dunia kau biasa-biasa saja, sholat hanya yang wajib saja. Biasa-biasa saja saya tengok engkau. Berinfak pun ke masjid kau jarang. Apa amalanmu? Kenapa kau diberikan oleh Allah kemuliaan pada saat ini kepada engkau, wahai fulan? Apa dia jawab? Saya waktu di dunia sering bersedekah, orang tak tengok. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi qad akhraja nataijal fikri li arbabil hijab. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi asir la tu'assir, Rabbi tammim min khair, wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Hadirin ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah pada hari Sabtu ini Allah masih memberikan kita kesehatan. Allah masih memberikan kita kesempatan. Banyak orang yang sehat, banyak orang yang diberikan kesehatan fisik dan jasmani, tapi Allah belum gerakkan hatinya untuk kesempatan berada di dalam masjid ini. Betul? Betul. Banyak ibu-ibu yang tidak ada aktivitasnya di rumah, tapi dia tidak sempat datang ke masjid ini. Hanya mendengar dari rumah. Alhamdulillah kalau mau mendengar. Ya enggak, Bu? Bu? Ibu? Sehatnya? Dek konona lah masak tadi atau belum? Ada lagi? Olah masak ini. Kalau ulun copek gitu. Bersyukur kita kepada Allah dengan catatan apa yang disampaikan oleh Allah, yang dibacakan oleh ibu kita tadi. Apa dibacakan ibu kita tadi? Fabi ayyi ala'i'am. Sering ngaji Ar-Rahman ibu-ibu nih. Ini model ibu-ibu yang susah kita dapat, Bu. Saya mau dulu, bukan dulu sih, barusan sekitar 6 tahun yang lalu. 6 tahun yang lalu saya belum di Pekanbaru, Bu. Saya di Pekanbaru ini tahun 2000, awal 2020, setahun yang lalu. Persis seperti ini juga
Ibu-ibu bersama saya itu mulai dari 2014 sampai 2019. Berapa tahun, Bu? Hah? 5 tahun setiap minggu. 5 tahun bersama ibu-ibu setiap minggu. Sampai saya mau pindah, apa katanya, Bu? Mereka datang rombongan seperti ini jamaah ke rumah, minta jangan pindah dari Natuna. Ibu kenal Natuna? Hah? Natuna itu sekitar dari Tanjung Pinang 40 jam lah naik kapal. Iya, 40 jam. Ibu yang dirahmati Allah, singkat ceritanya, apa kata Allah? Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Nikmat apa lagi yang engkau dustakan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala? Bu, pada saat itu meleleh hati saya, Bu. Ustaz, janganlah pindah. Tengoklah kami ini. Lah 5 tahun kita sama. Apakah tiganya Ustaz nak ninggalkan kami? Bahasanya kayak gitu. Bahasa pulaunya. Ibu paham kan? Ibu ngerti bahasanya? Kira-kira seperti itulah. Bu, Ibu, maknanya apa? Ketika diberikan oleh Allah nikmat, ketika diberikan oleh Allah kesehatan, ketika diberikan oleh Allah rasa syukur itu ada dalam jiwa kita, maka disitulah datang letaknya gerak hati iman kita datang ke masjid ini. Untuk apa? Untuk mengaji. Bu, Ibu tahu pahalanya datang ke masjid menuntut ilmu? Ibu tahu apa kira-kira pahalanya? Wah, Ustaz, nampak orang saya, oh rajin kali, Ibu. Bukan itu pahalanya, Bu. Itu pahala di dunia dapat. Dibilang orang kita rajin, tapi kita jangan sombong. Senang hati kita, jangan sombong. Alhamdulillah ya Rob, masih ada orang yang menengok saya supaya dia nanti mau ikut. Itu kan dakwah itu, Bu. Apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Man zalaka tariqan yaltamis bihi ilman sahalallahu tariqan ilal jannah. Siapa yang datang dengan hati yang ikhlas menuntut ilmu, datang dia ke tempat majelis ilmu, sahalallahu tariqan ilal jannah, Allah akan mudahkan kakinya melangkah menuju surga. Oh, ini calon-calon surga semuanya ini. Ini, Bu. Betul. Betul. Sikit yang jauh. Ibu yakin masuk surga? Yakin Ustaz, gitulah, Bu. Nak senang pula kita. Apa buktinya? Buktinya kita sekarang mudah hati kita nak datang menuntut ilmu. Itu, Bu. Yakin dan percaya hadis itu benar disampaikan oleh Rasulullah. Pernah Rasulullah bohong? Sifat Rasulullah itu ada 4. Siddiq yang pertama, selalu ia katakan yang benar karena kalamnya adalah kalam Allah melalui Rasulullah. Siddiq artinya benar, yang disampaikannya benar, Bu. Apa disampaikan Rasulullah? Man salaka tariqan yaltamis bihi ilman sahalallahu tariqan ilal jannah. Siapa yang hati ikhlas datang menuntut ilmu, sahalallahu tariqan ilal jannah. Siapa yang memudahkan dirinya datang menuntut ilmu, Allah akan mudahkan kakinya masuk ke dalam surga. Bu, Ibu. 1. Yang kedua, kita sampai jam berapa nih, Bu? 5:30? Wah, mantap. 1,5 jam. Ibu siap? Saya ini yang saya suka nih. Ada yang hah? Oh, 1 jamnya, sangka sampai maghrib. Ibu yang dirahmati Allah,
Selalu kita bersolawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan untayan doa, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Bu, kalau kita dengar nama Nabi, nama Rasul, orang yang mendengar namaku di sisinya dia tidak mau membacakan solawat kepadaku, maka dialah sepelit-pelit umat. Temu. Maulid Nabi sudah. Apa yang kita dapat petik dari sebuah peringatan Maulid Nabi? Paling tidaknya kita dapat sekelumit dari apa yang disampaikan oleh Ustadz, apa yang diberikan keterangan oleh Ustadz tentang Maulid Nabi, yaitu mengenal bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjadi panutan kita semua. Panutan kita semua. Bu, Ibu, Rasulullah kalau tidak dilahirkan oleh Aminah Rasulullah Nabi Muhammad, kira-kira perempuan di atas dunia ini bisa yang ada yang sehat? Hah? Rusak semua, Bu. Kok bisa rusak? Saat itu, Bu, saat itu, pada masa itu ada istri, dia ada suami, dia punya kawan. Ada suami, dia punya kawan. Apa kata suaminya ini? Bro, kira-kira bisa nggak kita tukaran istri dulu 2 malam nih? Gitu, Bu. Iya. Datang lagi yang ini, wah janganlah 3 malam, semalam aja, nanti besok dengan yang satunya lagi. Gitu, Bu, zaman dulu. Itu zaman dulu. Satu, yang kedua, ketika itu seandainya ada yang lahir seorang perempuan, waktu itu langsung dibunuh. Bu, kira-kira ada lagi wanita yang baik kalau nggak dilahirkan Rasulullah? Bu, Masya Allah, ketika itu lahir Rasulullah, banyak manusia, banyak tumbuhan, banyak makhluk yang sangat bergembira. Contohnya, orang yang sangat benci terhadap Nabi Muhammad saja gembira. Siapa dia, Bu? Hah? Abul Uzza. Ibu kenal Abul Uzza? Ibu kenal Abul Uzza? Nama kerennya Abu Lahab. Oh, itu. Pernah dengar Abu Lahab, Bu? Pernah dengar Abu Lahab? Hah? Pernah dengar? Pernah dengar. Siapa dia, Bu? Hah? Paman Rasulullah. Paman Rasulullah itu saking gembiranya dia mendengar lahir seorang laki-laki dari anak saudaranya. Gembiranya luar biasanya, Bu. Senang hatinya. Kita nggak membahas Maulid Nabi sebetulnya ini, Bu. Cuman sekelumit sedikit saja bagaimana kita harus cinta terhadap Rasulullah. Gembira dia, Bu, senang hatinya. Maka ketika itu lahir Rasulullah, semua orang bergembira, perempuan pun bergembira. Makanya, Bu, seharusnya yang paling banyak bersolawat kepada Nabi itu perempuan. Betul nggak? Betul nggak, Bu? Kenapa? Karena seandainya kalau nggak lahir Rasulullah, perempuan itu tidak ada harganya, Bu. Betul nggak, Bu? Ini, Bu, ibu-ibu mungkin belum kenal dengan saya, makanya cengar. Siapa ke yang ceramah nih? Tak kenal pula saya.
Maka ibu-ibu yang dirahmati Allah, yuk kita banyak bersolawat kepada Nabi Muhammad. Beliau telah menyelamatkan kita dari zaman yang tak berguna sampai saat ini. Alhamdulillah, harkat dan martabat seorang perempuan diangkat setinggi-tingginya. Betul? Ayo bersolawat, Bu. Sallallahu alaihi Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu alaihi Muhammad, sallallahu alaihi wasallam. Ibu-ibu yang dirahmati Allah, kapanpun saatnya, dimanapun tempatnya, yuk bersolawat kepada Nabi. Ibu waktu masak solawat, waktu nyuci baju selek solawat, sek Allahumma sholli, Allahumma sholli. Tapi sekarang nggak ada lagi itu, bukan? Ibu ambil baju, pak, tunggu, ya kan? Ambil lagi, jemur. Kalau malas, bantar ke laundry, ya nggak, Bu? Betul? Sebahagian. Kalau ibu-ibu di sini rajin nyuruh. Bapak yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Baik, sampai di situ mukaddimah kita, insyaallah. Mudah-mudahan Allah berikan rezeki, Allah berikan kelapangan hati kepada kita untuk selalu datang ke majelis ini. Siapapun jadi ustadznya, datang, ya Bu. Jangan pilih-pilih. Wah, kalau ustadz nggak keren, jangan datang, Bu. Ada ilmu yang belum tahu kita, walaupun kita sudah kiriput, walaupun kita sudah berumur, datang. Ya Bu, Bu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, saya aslinya dari Sumatera Barat, Bu. Dari Pasaman, dekat, paling tepatnya Rau, paling tepatnya Kampung Tengah. Ada? Ibu kenal Pasaman, Rau? Saya anak ke-11, Bu. Oh ya, ada orang Rau sikonya? Onde, orang kami nyepulo. Saya dibesarkan dengan anak yang ke-11, Bu. Kami 12 orang kakak beradik. Alhamdulillah semuanya masih hidup sampai sekarang. Alhamdulillah istri saya pun baru satu, Bu. Oh belum ada, Bu. Harus izin dia. Pernah saya tanya, Bang, kalau mau jadi istri ada 2 di tempat rumah nih. Rumah kita kan 2, Bang. Satu di Sukakarya, satu di Masakarya. Ada, boleh, Bang. Tapi dengan catatan, bikin surat perjanjian setiap bulan harus dikasih 30 juta. Undi, ngiri kok, coba. Janganlah dulu. Tidak usahlah dulu. Sunnah boleh, Bu. Apa boleh nggak boleh? Nggak ke situ pembahasannya. Nanti marah ibu sama saya. Bu yang dirahmati Allah, alhamdulillah anak saya pun baru 3. Laki-laki 2 orang. Ya, Bu. Oh, insya Allah kalau Allah berikan rezeki, anak itu adalah aset kita. Kenapa? Harus banyak anak. Wah, Ustadz ini saya 2 hanya susah, 1 aja naik darah tinggi nih, ngoy. Laki-laki 2, perempuan 1, alhamdulillah. Apalagi, Bu? Selesai perkenalan. Oh, namanya udah, Bu. Sampaikan oleh Ustadz kita, Ustazah kita tadi. Iya, iya Ustazah itu. Siapapun yang naik ke podium ini sudah megang mikrofon, udah Ustadz itu kalau laki-laki. Kalau perempuan Ustazah itu.
yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pengajian kita saya tengok di poster itu tentang keutamaan infak dan sedekah. Betul nggak Bu? Sekarang kita jelaskan dulu apa itu infak. Apakah infak itu sama dengan sedekah? Selama ini kira-kira kita bilang infak dengan sedekah itu sama. Oh, beda. Beda Bu. Apa itu infak? Infak itu yang berbentuk barang. Saya berinfak untuk masjid 20 sak. Nampak semennya Bu. Nampak semennya datang ke masjid ini. Tapi kira-kira masjid ini masih banyak butuh ini semennya. Dengan pembahasan infak ini kayaknya nanti di rumah mulai. Iya nih. Udah mulai nabung sekali seminggu kasih ke masjid gitu. Bukan Ustaz, saya nggak ada duit, makan pun susah. Kayak mana lah saya nak bangun masjid Ustaz? Oh, jangan salah Bu, nanti kita ada pembahasannya. Baru nanti kita tahu bagaimana cara kita bersedekah. Di sini lengkap Bu, lengkap di sini tentang sedekah. Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Apa itu infak? Infak itu yang berbentuk barang. Ada barangnya, itu infak. Kalau sedekah, misal si fulan ini bukan promosi Bu ya. Bukan promosi Tupperware saya, enggak. Si fulan ini beli semen, yang satu lagi datang si fulan yang satu lagi, saya tak ada duit, tak bisa saya nak kerja, nak berikan infak. Jadi apa? Oh, hari Minggu gotong royong dia. Bentuk yang tak terlihat. Jadi kalau ada ibu datang, ada yang minta-minta misalnya, ada yang minta-minta datang ke rumah apa namanya, ngetuk pintu. Kalau di sini banyak Bu, tapi ibu harus hati-hati. Ada juga yang menipu. Iya Bu, harus hati-hati. Apalagi ke kedai-kedai Bu, kalau di Jalan Sukakarya, banyak itu. Tapi nggak boleh pula kita remehkan. Kasih aja seberapa kita sanggup. Tapi kadang ada orang yang maksa juga Bu. Bapak yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, datang kita berikan, jangan bilang itu sedekah, infak, karena jelas ada nilainya. Ada apa Bu? Nilainya. Maka ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, perbedaan antara infak dan sedekah, kalau infak ada barang, kalau sedekah dia terkadang tidak berbentuk barang. Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, saya melihat pandangan ini disampaikan oleh Al-Ustadz waktu saya dulu jadi panitia mendatangkan Ustadz Abdul Somad ke Natuna. Saya ditunjuk oleh Pak Bupati untuk menghubungi dari pihak Ustadz Abdul Somad. Waktu itu datang dia menjelaskan itu tentang infak dan sedekah. Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ada disebutkan oleh Imam Al-Habib Al-Husain, apa disebutkannya? Man tasaddaqa faqad fakka lahya sab'ina syaitan. Disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, apa kata Rasulullah? Man tasaddaqa faqad fakka lahyu sab'ina syaitan. Ini yang pertama, keutamaan tentang infak dan sedekah. Apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Siapa yang bersedekah, siapa yang berinfak,
maka terlepaslah dia daripada 70 godaan syaitan. Bu, kita dulu sejarahnya manusia turun ke atas bumi ini gara-gara siapa? Hah? Gara-gara syaitan. Dia goda Hawa, lalu Hawa tergoda. Wah, Hawa pun menggoda Nabi Adam. Akhirnya apa? Mereka sama-sama dibuang ke atas muka bumi ini gara-gara godaan syaitan. Andainya ada orang yang bersedekah, maka Allah Subhanahu wa ta'ala akan lepaskan dia daripada 70 godaan syaitan. Apa maknanya ibu yang dirahmati Allah? Yukni khalifan sifatis syaitan. Maknanya apa? Allah akan hilangkan, Allah akan buang daripada 70 godaan syaitan. Bu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, fasayatnya umruhu bil bukhli. Ketika kita bersedekah, maka kita pun akan terhindar daripada sifat bukhul. Apa itu bukhul, Bu? Pelit. Kalau bahasa di sananya sampilia. Kawan-kawannya itu. Ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga, apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam keterangan hadisnya? Wa ukharu yukhawwifunal hajat. Allah akan percepatkan hajatnya. Wah, Bu. Ibu. Ada anak kita yang bandel. Bandel dia, Bu, susah kita nak ajari. Ada anak, kira-kira anak kita yang susah nak diingatkan? Ada? Atau anak kita molek-molek, bagus-bagus ajanya? Hah? Ada juga anak-anak kita yang susah dibilangin. Apa obatnya? Sudah pergi ke orang pintar. Ustadz, ini doakanlah ini dulu, anak saya ini susah betul nak diajari. Doakan Ustadz, inilah air. Tak sembuh-sembuh, masih bangil juga. Apa itu bangil, Bu? Mada bahasa kitanya. Disuruh sholat dia sibuk main, disuruh dia bantu kita bilangnya nanti dulu. Betul nggak, Bu? Saya udah merasakan bagaimana jadi seorang bapak. Ya Allah, nyuruh Allahu Akbar. Akhirnya apa? Setiap hari saya bilang dengan umminya, Mi, ambil dulu botol aqua. Botol aqua yang besar. Untuk apa, Bi? Letakkan setiap subuh, selepas salat subuh kita menghadap aqua. Ngapa itu? Ambilkan uang berapa bisa kita sedekahkan, masukkan ke situ, bilang, ya Allah, berikanlah hidayah kepada hati anakku si anu, masukkan. Ini apa kata Al-Imam Al-Habib Al-Haddad? Wa ukharu ya'muru yu'akhiru hajati. Allah akan Bu? Melepaskan. Allah akan mengabulkan hajat-hajat kita ketika kita bersedekah. Bu, bersedekah itu nggak perlu, kalau nggak ada nggak perlu kita ngutang. Jangan sampai kita bersedekah nak ngutang, Bu. Bu, karena begini, Bu, apa kata Rasulullah, kata Allah dalam Al-Quran, wa ma anfaqhum min shay'in fa huwa yukhlifuhu wa huwa khairur razikin. Apa maknanya, Ibu yang dirahmati Allah?
wa ma anfaqhum wa ma anfaqtum min syai'in, dan tidaklah Allah akan lenyapkan, Allah akan tidak melihat infak sekecil apapun yang mereka berikan, maka aku akan balas. Yukhalifu, Allah akan balas. Tidak harus yang besar-besar, Bu, yang kecil-kecil pun Allah balas. Bagaimana caranya? Macam tadi, Bu, ambil aqua, ibu segan dan infakkannya 1.000 sehari ke masjid. Ada ibu yang menginfakkan 1.000 sehari ke masjid? Ada? Hah? Segan kan? Tak sedap lah rasanya kalau 1.000 misalkan. Tak enak rasanya. Kumpul, Bu, ambil botol aqua, kumpul. Setiap pagi infak. Ya Allah, saya nak bersedekah ke masjid, tak dapat saya beli semen, hanya 1.000 perak ya Allah, supaya hati anak saya itu terbuka hatinya untuk menuntut ilmu. Masukkan. Ibu balik dari sini harus ada hasilnya. Balik pengajian harus ada hasilnya. Ya, Bu? Siap? Ibu mau terlepas dengan hutang, pakkan 1.000 atau 2.000 atau 3.000 atau 10.000 atau 50.000 atau 100.000. Oh Ustaz, kalau 100.000 kan bisa bayar hutang. Bu, kalau udah penuh yang dalam botol aqua, ibu jangan pula hitung-hitung nanti. Aduh, nanti ajalah saya berinfak, beli emas dulu lah segeram. Saya, Bu, dulu waktu di Natuna ada yang ngasih 20 orang jamaah, 20 orang jamaah dikasih mereka, Bu, sama saya botol tuh. Kok saya dikasih? Ibu niatnya mau kemana kemarin? Saya bilang mau ke masjid Ustadz, tapi Ustadz yang serahkan katanya. 20 botol tuh, Bu, saya serahkan ke masjid. Segan orang tuh masyarakat,nya, Bu. Diserah, Ustadz, kami minta ini setiap bulannya seginilah kami, Ustadz. Kok sama saya, Bu? Langsung aja ke masjid. Ustadz lah yang ngasih. Penuh, Bu. Kalau setiap hari penuh. 2.000 aja sehari, Bu. Jajan anak-anak kita berapa? Paling sedikit 5.000, Bu. Paling sedikit jajan anak kita 5.000. Masa untuk akhirat kita 1.000 aja nggak sanggup? Bu, maaf. Nanti di akhirat cakap kita yang tak mau bersedekah, apa cakap kita kepada Allah? Laula akhartani ila ajalin qarib. Ya Allah, kembalikan saya ke dunia sebentar saja, qarib, sedetik saja ya Allah. Lalu ngapain kau ke dunia kalau saya kasih kesempatan, kata Allah. Fatasaddaqa, saya akan bersedekah ya Rabb. Allah nanya itu kepada kita. Jawaban kita, saya akan sholat, tidak. Saya akan naik haji, tidak. Saya akan umrah, tidak. Saya akan kurban, tidak. Tapi apa? Fatasaddaqa, saya akan bersedekah. Nyesal nggak, Bu? Nyesal nggak orang yang nggak mau bersedekah? Nyesal. Masa 1.000 2.000 nggak bisa, Bu? Ibu pernah buat seperti itu? Pernah kira-kira? Pernah? Alhamdulillah. Kalau di sini bukan yang kayak gini, Bu. Langsung berapa? 3 sak semen, Ustaz. Iya, Bu. Alhamdulillah. Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Itu yang pertama. Yang kedua, wa qala Ibnu Sammak, berkata ada seorang ulama yang bernama Sammak. Apa katanya? Ajibtu liman yashtari bimalakil mali wa la yastaril akhiri bima'rufah. Apa maknanya, Ibu yang dirahmati Allah? Ajibtu, diwajibkan bagi kita untuk apa? Yashtari,
liman yastari, bagi orang yang dia pun tidak mampu untuk bersedekah, wajib bagi kita. Oh, gimana nih Ustaz? Kita tidak mampu bersedekah. Oh, jangan sangka Bu, nilai dengan uang saja bisa bersedekah. Tidak. Apa sedekahnya? Andainya kita senyum saja terhadap saudara kita, sesama kita, maka itu pun sedekah. Ini ndak datang tamu dia bekerut 9 kening. Ini kawan ni nak berapa hari pula dekat rumah saya ni. Bekerut kening dia Bu. Ini saya pernah jumpa Bu. Kenapa? Dulu saya merantau Bu, tak ada yang saya kenal sahabat, tak ada yang saya kenal kerabat. Saya merantau ke Natuna, tidak ada yang kenal Bu. Pertama saya tinggal di masjid 2 malam. Ketika itu nggak boleh, rupanya nggak seperti di Pekanbaru. Di Pekanbaru ini kan boleh tinggal di masjid. Di sana nggak boleh. Akhirnya bagaimana Bu? Datang di situ kawan, ke rumahnya lah kita, ke rumahlah saya katanya. Dia berjenggot-jenggot Bu. Saya pun ada berjenggot sedikit. Lalu bagaimana Bu? Datanglah saya ke rumahnya. Assalamualaikum. Heranlah istrinya. Siapa Bang? Kawan dari masjid. Oh. Apa saya Bu? Ya Allah, berikan jalan bagi saya merantau ini ya Allah. Satu orang pun saya tak ada kenal Bu orang di sana. Merantau ke sana. Tujuan waktu itu tes PNS itu 2013. Dulu di saudara Ustadz Buyadi ini selokal dengan saya dulu di UIR, di Universitas Islam Riau. Heran dia. Wih Buya, kok sampai ke sana merantaunya jauh kali kan? Maka Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ketika itu disitulah baru saya yang pernah melihat kening 9 bekeyut. Kalau di sini ndak cerah-cerah nih Bapak Ibu. Ya Bu. Apa kata Rasulullah? Tabassamu li akhika laka shadaqah. Datang orang ke rumahmu, bertamu dia, jangan sampai muka kita berkerut. Ya Bu. Itu pun sudah sedekah. Ya Bu. Tidak harus mesti dengan duit. Ini terkadang pikiran kita kalau membahas sedekah, membahas infak, udah fokus sama pitih. Ini Bu. La fulus anta mampus. Nggak ada pitih, poi jauh-jauh lah. Nggak mau kawin gitu ya, kata orang Rau. Nggak kawan kita. Ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka ketika ini wala yashtaril ikhra bima'rufa, dan mampu ia bersedekah lebih dicintai oleh Allah ketika dia berbuat baik. Artinya apa? Orang yang mampu bersedekah sangat dicintai Allah dia untuk bersedekah. Apalagi orang yang tidak mau dia bersedekah, maka itu pun lebih dicintai Allah. Solusi menyelesaikan masalah bersedekah. Ibu ada masalah dengan bapak, bersedekah. Oh, dari mana saya dapat duit Ustaz? Dia yang berikan saya duit. Kemana nih Ustaz? Selesaikan dengan sedekah. Masukkan Bu setiap subuh 1000 perak. Ya Allah, lembutkan hati suami saya. Tak usah pergi ke dukun Bu. Ya Bu ya. Bu, ibu ada anak mau pergi dia ujian misalkan tes PNS. Makasih Bu. 2 nih, double.
Ini apa? Ibu ada anaknya mau ujian, ada anaknya mau kuliah, belum bisa bayar uang kuliah. Ambil duit bu, berapapun ada di kantong sesudah sholat subuh. Nih, ya Allah, selesaikan masalah urusan anakku yang mau kuliah ya Allah. Bilang bu, jangan segan-segan. Ibu jangan ambil duit masuk, jangan kayak gitu, ngomong bu, ambil duitnya, masukkan ke situ. Ya Allah, saya punya masalah dengan suami saya ya Allah, lembutkan hatinya ya Allah. Gitu caranya bu, jangan kayak gitu pun. Jangan ngamuk pula bu bilangnya. Ya Allah, ini enggak, Allah tahulah itu apa maksud saya. Iya kan? Berdoa pun kayak gitu. Ya Allah, Engkau sudah tahu maksud dan tujuanku berdoa, kabulkan. Apa tujuan kita? Apa maksud kita? Bilang ya Allah, selesaikan urusan saya dengan suami saya ya Allah dengan baik. Apalagi zaman-zaman sekarang bu, gara-gara pitih, gara-gara duit, yang terjadi apa? Selesai di persidangan pengadilan agama. Saya dulu bu di sana ngurus orang-orang yang bermasalah tentang keluarga waktu menjadi penyuluh agama. Saya tanya mereka bu, yang bermasalah itu rata-rata karena uang, rata-rata karena duit. Memang betul istilah itu, la fulus anta mampus. Iya bu, betul itu. Maka ibu-ibu yang dirahmati Allah, rajin-rajinlah bersedekah. Tak perlu banyak bu, sikit pun boleh, banyak apalagi. Ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian apalagi ibu-ibu yang dirahmati Allah? Apa kata Imam dalam sebuah ayat disampaikan oleh Allah, surah Al-Israf, liyatasaddaq sahibul qalil min qalilatin wa sahibul katsir min katsiratin. Apa maknanya? Liyatasaddaq, hendaklah kita bersedekah, memiliki harta yang sedikit jadi memiliki harta yang banyak jadi kita harus bersedekah. Siap bu. Sedikit yang banyak, 3 kali saya nanya bu, cuman beberapa orang. Tapi saya yakin dan percaya, insya Allah melalui pengajian kita ini, 3 pokok yang kita bahas pada kesempatan ini, insya Allah tergugah hati kita untuk selalu bersedekah. Menyesal kita bu nanti. Bukan haji kita yang dituntut oleh Allah, bukan sholat 5 waktu kita yang dituntut oleh Allah. Yang kita minta andainya kita hidup ke dunia kembali adalah bersedekah. Bukan saya yang bilang bu, Allah yang bilang melalui ayat Al-Quran. Maka bu yang dirahmati Allah, yang jadi syafaat pun nanti inilah dia sedekah. Apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Idza matal ibnu Adam inqata min salat. Mati kita, putus semua amal ibadah kita. Yang biasanya kita baca Yasin. Ibu biasa baca Yasin? Setiap apa di sini, Bu? Sebulan sekali baca Yasin, sebulan sekalinya tausiah. Wah, biasa ibu baca Yasin. Di Jumat di Sabtu depan, bulan depan baca Yasin. Oh, tiba-tiba kita selesai ini wirid, besok ada yang innalillah. Oh, jangan.
Jangan dulu ya Bu ya. Oh, kita kan nggak tahu umur ini. Oh, tiba-tiba bulan berikutnya yang meninggal tadi nongol di samping kita. Kira-kira bagaimana Bu? Hah? Oh, nggak bisa lagi Bu. Tidak akan bisa lagi kita balik ke dunia sama-sama baca surat Yasin lagi dengan kawan. Putus, semua amalnya tak ada lagi. Salat duhanya yang biasa dia kerjakan tidak ada lagi. Salat wajibnya, salat tahajudnya hilang, terputus. Tidak ada bisa lagi Bu. Kalau sudah innalillah. Yang ada cuma 3 yang mengalir pahala untuk kita. Apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Illa min salas, hanya 3 yang bisa. Yang pertama, man saddaqa sadaqatun jariyah. Sedekah jari Bu, Ibu, infak yang Ibu belikan sajadah, inilah yang mengalir nanti. Ketika orang bersujud di atas sajadah ini, maka setiap orang yang sujud kita pun dapat pahala. Ibu infakkan Al-Quran. Ini infak saya untuk anak tahfiz. Setiap huruf Bu yang ia baca mengalir pahalanya. Di dalam kitab ini ada sebuah kisah, ada kisahnya Bu. Di dalam kitab ini ada sebuah kisah. Apa dia sebutkan? Ada seorang makhluk yang pada saat itu dia meninggal dunia. Ketika waktu di dunia dia hidupnya biasa-biasa saja, tidak ustazah, tidak ustad. Oh, tapi ketika di alam kuburnya, ketika dia berjumpa dengan Allah, dia diberikan kemudahan, dilapangkan kuburnya, terang di dalam kubur. Ada yang mimpi sahabatnya kepada beliau. Apa dia tanya? Fulan, mengapa engkau di dalam kubur ini terang? Padahal waktu di dunia kau biasa-biasa saja, sholat hanya yang wajib saja. Biasa-biasa saja saya tengok engkau. Berinfak pun ke masjid kau jarang. Apa amalanmu? Kenapa kau diberikan oleh Allah kemuliaan pada saat ini kepada engkau, wahai fulan? Apa dia jawab? Saya waktu di dunia sering bersedekah, orang tak tengok. Ibu, bersedekah dia tak dilihatkannya sama orang lain. Macam yang tadi saya bilang lah. Ibu di rumah diam-diam aja. Tapi kalau ulah banyak, jangan pula beli emas. Terkumpul lah ibu beli pula emas. Nyesal saya nak ngasih nih. Mulutnya itu kayak gitu. Saya ada kelihat seperti itu. Wah, dia tengok-tengok. Ibu, kenapa? Karena ngiler nengoknya, ada duit 100.000, ada 50.000, ada yang 2.000, ada yang 1.000, macam di situ. Maka ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ketika kita bersedekah, maka insya Allah apapun problem masalah kita, Allah akan selesaikan. Bukan saja di dunia, di akhirat urusan kita selesai. Bu, maaf, di dunia ini berapa lama lah kita? Sebentar. Yakin ibu sebentar? Bu, maaf, yang sering ibu tengok di berita selebriti, cantik, hartanya banyak, mati juga kan? Wah, Ustadz nih sering nonton selebriti. Enggak, saya datang aja di Facebook, nengok aja. Nah, ibu kenal kan? Banyak duitnya, masih muda, mati. Jadi ini kita semua ini camat, calon mati. Apa solusinya? Bakso. Apa itu bakso, Bu? Bahas keutamaan sedekah. Ibu,
sering-seringlah ibu makan bakso. Tapi baksonya bahas keutamaan supaya ingat akhirat, penyelamat kita di dunia dan penyelamat kita di akhirat. Jangan pula promosi bakso saya nggak jual bakso bu, saya nggak promosi bakso, saya promosi bakso itu bahas keutamaan sedekah supaya kita bahagia. Ya bu, nanti sampai di rumah bilang sama suami bu ya, Pak, ini kan malam minggu nih, ya kan malam minggu nih, yuk makan bakso yuk. Apa ini mak nih, jarang-jarang saya nengok kayak gini ya, bakso. Pergi bu beli bakso entah kemana kan. Sesudah selesai makan bakso, ibu kasih tahu, Pak, ini bakso yang zohir, bakso yang batin Pak. Sampai di rumah nanti kita ambil botol aqua setiap hari Pak, kita bersedekah. Nanti heran nih bapak di rumah, oh ini ibu nih semenjak mengaji dengan ustadz yang dari Anambas itu udah lain ku tengok ini. Yakinlah bu, ibu yang sedekah infakkan itu berkurang nilainya, akan tetapi bertambah nilai pahalanya bu. Materinya yang berkurang tapi pahalanya bertambah. Di dalam Al-Quran Allah sebutkan, apa kata Allah? Sebiji pun kita bersedekah, maka Allah akan tumbuhkan 70 biji. Dari tiap biji itu akan tumbuh 100 biji. Artinya apa? Satu yang kita sedekahkan, satu yang kita infakkan, maka dia akan dikalikan 700 kali lipat. Oh, ngeri bu. Jangan main-main tentang sedekah ini bu. Apalagi kita sudah bahas nih, Masya Allah, ini menjelaskan bahwa pembahasan ini penting bu disampaikan. Kenapa? Permasalahan infak dan sedekah ini membuat kita terhindar dari godaan setan. Satu, terlepas dari kesusahan. Dua, terhindar daripada azab kubur. Tiga, yang keempat, ketika kita ditanya oleh Allah nanti tentang harta kita, maka kita akan menjawab, fatasaddaqo ya Rabbi, saya sudah sedekahkan ya Allah. Selesai bu, dunia selesai, akhirat selesai. Inilah jawaban doa kita. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ini ndak doa aja bu, busuk kali doanya, tapi prakteknya nggak ada. Itu ibu-ibu yang di sini atau di sana? Doa aja tapi prakteknya nggak ada. Bu, maaf, apa kata Allah di dalam Al-Quran? Wa anta khairur razikin. Allah itu maha pemberi rezeki. Kalau sudah diberikan oleh Allah rezeki, maka kita pun berikan lagi kepada orang lain. Kita diberikan oleh Allah, ini si fulan berikan saya botol, maka botol itu saya berikan kembali dengan orang. Apa jawaban kita? Diberikan orang, terima kasih. Terimakah? Diterima, tapi kasihkan kembali kepada orang lain. Jangan terima. Ini mau terima aja, ngasih nggak mau. Kadang kita kebanyakan kayak gitu bu. Menerima rajin, memberi susah. Kalau sudah bicara tentang bersedekah, dia hilang. Oh, ada yang kayak gitu bu, puasanya rajin sekali,
Sholat tahajudnya rajin sekali. Senin Kamisnya tak pernah tinggal. Tapi ketika bicara tentang sedekah, hilang. Ibu, Bu, ini lain ceritanya, Bu. Kalau hanya sekedar Rabbana atina fid dunya hasanah, tapi tidak mau bersedekah, wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Selesai, Bu, di akhirat pun kena siksa kita. Bu, dalam Al-Quran disebutkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, alfu sanatin mimma'in mahin. Kita hidup di atas dunia ini, satu hari di akhirat itu, di dunia sudah 1000 tahun. Alfu sanah, ketika kita hidup 1000 tahun di dunia, di akhirat baru 1 hari. Bu, mana bayangkan, lama di dunia atau di akhirat? Kalau kita umurnya 60, Bu, umur kita 60 tahun, di akhirat itu baru 2,5 detik. Bu, bayangkan, mana pengen mau hidup di dunia bahagia atau di akhirat? Wah, Ustaz, dua-duanya. Maka bersedekah. Jelas, Bu? Jelas. Kita buktikan nanti di pertemuan berikutnya bagaimana ibu-ibu sebulan untuk bersedekah. Catat, Bu, bukan ngancam, tidak. Itu untuk ibu, untuk saya enggak lah. Saya nanti terima amplop balik saya. Enggak bercanda, Bu. Itu biasanya. Jelas, Bu? Ada yang mau ditanyakan? Ada yang mau ditanyakan? Jam 5:30. Hah? Pas. Kalau kurang jelas nanti lihat rekamannya. Kita tutup. Ini saja yang dapat saya sampaikan, Bu. Di sini masih banyak, Bu. Bagaimana tata cara kita bersedekah? Di sini semuanya lengkap. Bagaimana kita adabnya bersedekah? Ada adabnya, Bu. Tak sembarangan kita bersedekah. Tapi bukan pula gara-gara adab kita tidak mau bersedekah. Oh, saya belum tahu adabnya macam mana, nak masukkan ke sini. Ya, Bu, ya. Kita tutup dengan doa. Ila hadratin Nabi Mustafa Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa ila arwahi abaina wa ummahatina, wa ila arwahi ususan ila syekhuna Abu Bakar wa Utsman wa Ali, wa ila syekhuna ustaz wa ustazatina Haji Umar Bakhri Lubis. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, hamdan hamidin, hamdan syakirin, حمدا يوافي نعمه ويكافي مزيدا. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي له لجلالك وجهك الكريم وعظيم سلطانك. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا. Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim, berikan dalam hati kami, Ya Allah,
kekhusukan dalam beribadah ya Allah. Ya Allah ya Aziz ya Ghaffar, ampuni kami ya Allah. Kami banyak dosa, banyak khilaf terhadap diri kami ya Allah, banyak khilaf terhadap suami kami ya Allah, banyak khilaf terhadap anak-anak kami ya Allah. Berikan kami petunjuk dan hidayah ya Arhamar Rahimin. Ya Allah, andainya kami dalam keadaan kurang sehat ya Allah, andainya kami sakit ya Allah, berikan kesembuhan. Andainya ada saudara-saudara kami yang kurang sehat, sakit dia ya Allah, berikan kesembuhan. Ya Allah ya Rahman ya Rahim, ampunkan dosa kedua orang tua kami ya Allah. Kalau andainya Allah mereka masih ada di atas dunia ini, berikan istiqomah iman ya Allah. Ya Rabb, berikan kami kekuatan, bisa kami merawat orang tua kami ya Arhamar Rahimin. Ya Allah, andainya orang tua kami sudah Engkau panggil duluan ya Allah, berikan dalam kuburnya lapang ya Allah, berikan cahaya dalam kuburnya ya Allah, berikan dalam kuburnya taman-taman surgamu ya Allah. Allahumma ghafir lahum warhamhum wa'afihi wa'fu anhum waj'alil jannata maswahum. Allahumma ja'al qabrahum ya Allah rawdatan min riyadil jannah wa la taj'al qabrahum ya Allah hubratan min hufarin niran. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.